Dokumen Panduan Pengaruh Utamaan Gender dan Inklusi Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana, halaman 4. Bab 2, Mengenal Bencana. 2.1 Konteks bencana di NTT. NTT sudah diketahui sebagai wilayah rawan bencana, dan belakangan ini kecenderungan terjadi semakin meningkat, terutama jenis bencana hidrometeorologi. Berdasarkan data dan informasi bencana Indonesia atau DIBI, BNPB, sampai dengan tahun 2021, di Provinsi NTT terdapat total sebanyak 829 kejadian bencana, dengan 660 kejadian bencana diantaranya, yaitu 80% merupakan bencana hidrometeorologis. Dalam dokumen Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020-2024 oleh BNPB, tercatat terdapat 14 potensi bencana di NTT, yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, tanah longsor, tsunami, kegagalan teknologi, epidemi, dan wabah penyakit, likuifaksi, dan pandemi COVID-19. Letak wilayah Provinsi NTT yang terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang hangat, serta berada di dekat benua Australia, menyebabkan kondisi iklim yang ekstrim. Pada musim hujan, NTT akan berarti mendapatkan hujan dengan frekuensi dan intensitas yang tinggi, serta relatif hanya terkumpul dalam periode yang relatif singkat. Hal ini berdampak pada kejadian bencana cuaca ekstrim. Sebaliknya, pada saat musim kemarau mengikuti bertiupnya monsun Australia, menjadikan wilayah NTT secara umum rawan terhadap kekeringan. NTT juga merupakan salah satu lokasi dengan kekerapan kejadian gempa bumi yang tinggi. Menurut catatan BMKG, dari tahun 1814 sampai dengan November 2022, di NTT telah terjadi gempa bumi sebanyak 25.336 kali, dengan rata-rata jumlah gempa bumi mencapai 1.177 kejadian per tahun. Fenomena ini disebabkan karena di NTT paling kurang terdapat 8 sumber gempa bumi dan tsunami, yaitu 1. Flores Back Arc Thrust, 2. Semau Fault, 3. Sawu Thrust, 4. Timor FTB, 5. Sumba Strike Slip, 6. Bondowatu Fault, 7. Sape Strike Slip, dan 8. Sesar Kalautoa. Hal ini berkaitan erat dengan wilayah NTT yang berada dalam Ring of Fire, di mana wilayah NTT diapit oleh dua zona penyebab gempa, yaitu bertemunya lempeng Eurasia dan Indo-Australia secara subduksi di bagian selatan. Dan di bagian utara terdapat patahan naik busur belakang atau Back Arc Thrust dan beberapa sesar lokal lainnya yang tersebar di wilayah NTT. Halaman 5. Gambar 1 adalah gambar peta historik sebaran epicenter gempa bumi di NTT, berisi peta NTT dengan sebaran titik terjadinya gempa bumi. 2.2 Konsep bencana dan risiko bencana. Sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menegaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau kejadian yang menimbulkan korban dan kerugian. Karena itu, peristiwa seperti gempa bumi, banjir, longsor, dan sebagainya tidak selalu adalah bencana. Peristiwa atau potensi peristiwa seperti itu dikenal sebagai ancaman atau bahaya, yang kemudian akan menjadi bencana atau tidak tergantung pada kondisi kerentanan tertentu atau kapasitas tertentu. Berikut adalah definisi ancaman atau bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Ancaman atau bahaya adalah fenomena, substansi, aktivitas manusia,
atau kondisi berbahaya yang bisa menyebabkan bencana. Kerentanan adalah karakteristik dan kondisi sebuah komunitas, sistem, atau aset yang membuatnya cenderung terkena dampak merusak yang diakibatkan ancaman. Kapasitas adalah gabungan antara semua kekuatan, ciri yang melekat, dan sumber daya yang tersedia dalam sebuah komunitas, masyarakat, atau organisasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati. Halaman 6. Dalam situasi ketika suatu masyarakat di suatu wilayah memiliki ancaman atau bahaya dan kerentanan yang memungkinkan mereka terkena bencana, maka mereka disebut memiliki risiko bencana. Berikut paparan konsep risiko bencana dalam rumus. Risiko bencana sama dengan ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas. Berdasarkan konsep ini, maka selain ancaman atau bahaya, maka yang berperan penting dalam menentukan terjadi atau tidak terjadinya bencana dan tingkat keparahannya adalah kerentanan. Gambaran tentang kerentanan bisa dilihat dalam contoh pada gambar berikut ini. Pada gambar terlihat rumah A, rumah B, dan rumah C. Rumah A dan B dibangun dekat sekali dengan pantai, sementara rumah C dibangun jauh dari pantai. Walaupun rumah A dan B dibangun dekat pantai, namun rumah B dibangun lebih tinggi dari tanah dengan konsep rumah panggung. Sementara rumah A dibangun dengan fondasi yang langsung berada di atas tanah pasir pantai. Jenis ancaman di wilayah rumah A, B, dan C adalah gelombang ekstrim. Rumah C tidak mudah terpapar ancaman tersebut, sehingga tidak rentan. Sementara rumah A dan rumah B memiliki kerentanan terhadap ancaman tersebut. Walau demikian, rumah A lebih rentan daripada rumah B karena model rumahnya. Pada rumah A, air laut bisa dengan mudah masuk ke rumah, menghanyutkan dan merusak barang-barang. Sedangkan pada rumah B, lebih tahan dan tidak mudah dimasuki air laut karena bangunan rumah yang bermodel panggung. Perbedaan kerentanan ini mulai tercipta dalam fase sebelum bencana terjadi. Salah satu faktor penyebab kerentanan adalah ketidakadilan yang dialami kelompok-kelompok tertentu karena perbedaan gender, usia, penyandang disabilitas, orientasi seksual, agama, ras, dan sebagainya. Ketika siklon tropis Seroja terjadi, ada berbagai cerita bagaimana seorang penyandang disabilitas mental atau ODGJ yang sedang dipasung mengalami luka-luka karena terseret banjir bersama pasungannya. Atau cerita bagaimana salah satu kawan tuli yang tidak bisa mendengar datangnya siklon sehingga tetap lelap tertidur. Halaman 7. Gambar 3 adalah gambar yang menunjukkan foto yang beredar di WhatsApp grup komunitas Tuli Kupang ketika siklon Seroja terjadi. Pada tanggal 30 Maret 2001, ketika siklon tropis Seroja mulai menerjang, beredar foto di grup-grup WhatsApp. Warna gambar yang menonjol adalah merah dan merah marun. Ada juga kuning dan hijau. Gambar ini juga sampai di WhatsApp grup komunitas Tuli Kupang atau KTK dengan tulisan singkat OTW Kupang. Saya terima gambar ini dan tidak dapat mengerti apa maksudnya. Saya bagikan saja ke grup KTK. Tidak ada juga yang tanggapi. Sampai kemudian terjadi Seroja, baru kami paham bahwa yang dimaksud OTW Kupang itu adalah siklon yang akan melanda Kupang. Cerita Mario, Ketua KTK dengan bantuan juru bahasa isyarat. Ada juga informasi lain yang dibagikan di WhatsApp grup kami, tapi kami tidak bahas karena bahasnya tinggi-tinggi. Kami baca saja tidak mengerti, rumit. Lanjut Mario yang diiakan Wulan sesama pegiat KTK. Pada 4 April 2021, ketika siklon tropis Seroja melanda Kupang dan sekitarnya, ketika warga bergegas menyelamatkan diri, beberapa anggota KTK pulas tertidur. Glory, kawan kami, sedang tidur. Padahal ada pohon tumbang menimpa sebagian rumahnya. Tapi dia tidak mendengar apa-apa, tetap pulas. Untung Glory selamat, kata Mario.
2.3 Kerentanan. Kerentanan ada berbagai jenis. Yang paling sering digunakan dalam memahami dan menganalisa kerentanan adalah pertama, kerentanan fisik atau infrastruktur. Seperti banyak perumahan yang dibangun dengan tanpa daya dukung lingkungan yang memadai, konstruksi bangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya, kepadatan bangunan, prosentase bangunan dan lahan terbuka hijau, jaringan listrik, serta jaringan jalan dan sanitasi merupakan faktor-faktor yang dapat menaikkan kerentanan masyarakat apabila tidak ditata dengan baik. Berikutnya, kerentanan sosial. Berhubungan dengan keadaan sosial suatu masyarakat, seperti tingginya kepadatan penduduk, presentasi penduduk, usia balita dan tua, dan laju pertumbuhan penduduk. Berikutnya, kerentanan ekonomi. Adalah keadaan masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah dan rentan terhadap ancaman bahaya. Halaman 8. 2.4 Jenis-jenis bencana. Bencana terdapat berbagai jenis yang dikategorisasikan berdasarkan asal ancaman dan jenisnya. 2.4.1 Bencana berdasarkan asal ancaman. Pertama, bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Berikutnya, bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Berikutnya, bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, masyarakat, dan teror. 2.4.2 Bencana berdasarkan jenis ancaman. Pertama, bencana hidrometeorologis, yaitu bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembaban, temperatur, dan angin. Berikutnya, bencana geologis, yaitu bencana yang berkaitan dengan siklus-siklus yang terjadi di bumi atau segala sesuatu yang disebabkan oleh faktor-faktor geologi, seperti struktur dan tekstur tanah atau batuan, jenis tanah dan batuan, pola pengairan sungai, topografi suatu daerah, struktur geologi atau lipatan dan patahan, tektonik maupun gunung api. Berikutnya, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Berikutnya, bencana biologi adalah bencana yang terjadi sebagai akibat dari penyakit yang ditimbulkan oleh organisme paling kecil, virus, bakteri, dan jamur, yang mempengaruhi kesehatan makhluk hidup itu sendiri, serta saling mempengaruhi antar makhluk hidup, manusia, dan hewan. Berikutnya, bencana gagal teknologi, yaitu kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesenjangan manusia dalam penggunaan teknologi dan atau industri. Halaman 9. 2.5 Penanggulangan bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Ini artinya penanggulangan bencana atau PB dilakukan sebelum atau pra terjadinya bencana, saat bencana, dan setelah atau pasca bencana. Karena saling keterhubungan penanggulangan pada sebelum, saat, dan setelah bencana, maka PB dipaparkan dalam sebuah siklus seperti pada gambar 3. Gambar 3 menggambarkan siklus penanggulangan bencana yang menunjukkan lingkaran siklus penanggulangan bencana dimulai dari prabencana
saat bencana, dan pasca bencana. Setiap fase bisa dijelaskan sebagai berikut. 2.5.1 Fase pra-bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada fase pra-bencana terdiri dari dua situasi, yakni ketika tidak terjadi bencana dan ketika ada potensi bencana. Kegiatan-kegiatan dalam fase dan situasi ini dijelaskan pada tabel berikut. Tabel 1, kegiatan-kegiatan pada fase pra-bencana. Tabel 1 terdiri dari dua kolom. Kolom pertama situasi, kolom kedua kegiatan. Situasi di mana tidak terdapat potensi terjadi bencana berisi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, perencanaan penanggulangan bencana. Berikutnya, pengurangan risiko bencana, pencegahan bencana. Pemaduan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan, analisis risiko bencana, penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, pemenuhan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Situasi kedua menjelaskan kondisi di mana ada potensi terjadi bencana dengan isi kegiatan adalah sebagai berikut. Pertama, kesiapsiagaan. Kedua, peringatan dini dan mitigasi. Halaman 10. Saat terjadi bencana, dalam kondisi kedaruratan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dijelaskan pada tabel kedua berikut ini. Tabel kedua, kegiatan saat bencana. Pada saat bencana atau kedaruratan, kegiatan berisi sebagai berikut. Pengkajian secara cepat dan terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya. Berikutnya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. 2.5.2 Pasca bencana. Setelah masa tanggap darurat selesai, dilakukan pemulihan pasca bencana. Kegiatan rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik yang berperspektif GETSI. Sedangkan kegiatan rekonstruksi meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat, dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik, dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat yang berperspektif GETSI. Fase kegiatan pasca bencana berupa rehabilitasi rekonstruksi. Bab 2 selesai.